أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi yahdi bil haqq wa yahkumu bil 'adl wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yuqaddirul umura bi hikmatin wa yahkum bis syara'i ilmihi wa huwa 'ala bi haqqil 'alim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu munir sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir amma ba'd wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa qad wazal muttaqin qala ta'ala bil qur'anil majid ala inna awliya allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika alladziina amanu wa kanu yattaqun shadaqal 'alim. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa meningkatkan ketakwaan tersebut. Ketakwaan dalam artian kita ikuti perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya dengan hati yang tulus dan penuh keimanan kepadanya, sehingga kita tidak jemu mengamalkan perintah-perintahnya sepanjang hidup kita. Bila kita senantiasa bertakwa, maka buah yang dapat kita petik adalah kita akan menjadi kekasih Allah. Alangkah berbahagianya bila kita dapat meraihnya, dan itulah suatu yang perlu kita idam-idamkan. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan bertawakal kepadanya, serta tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mereka mencintai Allah seperti Allah mencintai mereka.
Mereka tidak menjadikan pelindung selainnya. Allah mendekatkan mereka kepadanya sehingga di akhirat mereka tidak takut terhadap apa yang ditakutkan oleh orang-orang kafir, fasik dan orang-orang yang zalim, yaitu siksa neraka. Demikian juga di dunia mereka tidak takut terhadap apa yang ditakutkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang lemah iman dan budak dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memelihara segala sesuatu yang tidak membuat keriduan Allah dari meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan dan menjaga dari menyalahi dari sunatullah dalam makhluknya dari sebab-sebab kesehatan, kekuatan dan kemenangan. Mereka dapat kegembiraan dalam kehidupan dunia dengan mendapat kemenangan dan kesudahan yang baik, dan kegembiraan di akhirat dengan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu hidup di dalam surga dengan mendapat ridha Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun ulaika alladziina aamanu wa kaanu yattaquna lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, para waliullah dalam kehidupannya di dunia selalu mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan wa man qadantuhu bil harbi wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftarantuhu 'alaihi wa la yasabu 'alaihi ngabdi yataqarrabu ilayya inna wafil hatta uhibbahu fa idza ahbantuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alan la u'tiyannahu wa la in ista'adan la u'iddahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi kekasihku maka aku mengumumkan perang kepadanya. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai, yaitu apa-apa yang telah aku fardukan atasnya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Maka aku menjadi pendengaran yang untuk mendengarkannya, penglihatan yang untuk melihatnya, tangan yang untuk menyerangnya, dan kaki yang untuk berjalan olehnya. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku benar-benar melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah barang siapa yang menyakiti atau membuat marah baik dengan perkataan atau perbuatan kepada kekasih atau wali Allah, maka Allah mengumumkan perang atau ancaman kehancuran atas orang-orang yang menyakiti itu. Perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah segala kewajiban yang difardukan oleh Allah apabila hambanya menjalankan fardu, kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal sunnah sampai Allah cinta kepadanya, maka Allah menempatkan cahaya petunjuknya
tinduk hatinya, sehingga pendengarannya yang untuk mendengarkan adalah dari cahayanya. Penglihatan yang untuk melihat adalah dari cahayanya. Tangan yang untuk menampak adalah dari cahayanya. Dan kaki yang untuk berjalan adalah dari cahayanya. Sehingga dia hidup dalam cahaya, karena penggerak segala amal pekerjaannya adalah hati. Padahal hatinya sudah mendapat cahayanya. Apabila dia memohon kepada Allah akan suatu yang ia hendaki, baik urusan dunia ataupun akhirat, maka Allah akan memperkenankan permohonannya. Dan demikian juga apabila dia memohon perlindungan kepada Allah dari suatu yang dikhawatirkan, maka Allah akan memberikan perlindungannya kepadanya. Demikian Uqbah Syahir ini. Ja'alallahu wa iyyakum min ibadihil muqarrabin dan khalana wa iyyakum bi awliya'illahi al-qurrabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma sadaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa bil akhirati wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad wasaltakum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in waj'alna ma'hum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina islana dunya lati fiha ma'afuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha qadina. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan wa sa'ira biladi muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghin. Allahumma idil Islam wal muslimin wansur asairahu illa yaumidin. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la